membuka firman Tuhan hari ini, saudara siapkan pena dan catatan. Ya, kita mau belajar seperti gereja Kristen, orang Kristen di Korea, mengapa begitu maju dan berdampak, ya, menjadi influencer positif untuk Korea sehingga Korea menjadi negara maju, adalah karena orang Kristen di sana adalah orang-orang yang sangat antusias belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Hanya itu saja modal mereka. Mereka antusias. Hampir semua gereja denominasi yang ada di sana itu jemaatnya di saat khotbah, yang itu mereka semua membuat catatan. Ya, umumnya mereka bikin catatan pakai pena, karena kalau pakai handphone lambat dia. Tapi tak apa, hari ini kalau belum siap kertas dan penanya, bolehlah pakai notes yang ada di handphone kita, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, saudara sukacita, amin. Nah, dan kita akan melihat ada progres di dalam kehidupan kita dikala kita sungguh-sungguh haus lapar akan firman Tuhan, saudara-saudara. Ya, dengan membuat catatan, ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, kita mau melihat dulu, ya, firman Tuhan, perkataan Tuhan tentang tunduk. Kita langsung saja buka, Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 5 ayat 5, ya. Cepat kita ini, cepat, ya. Kita akan belajar menjadi murid, ya, murid yang sungguh-sungguh, ya, murid pengajaran firman Tuhan. Mari kita, bagi saudara yang ya, saudara mau baca kitabnya, itu malah lebih bagus. Ya, saya senang sekali melihat Bapak ini masih bisa baca Alkitab. Sebenarnya lebih nikmat baca Alkitab ini daripada elektronik ini, ya. Karena di situ selama saya masih bisa baca itu, bisa saya buat catatan. Ketika saya kasih tanda misalnya saya warnai, itu menolong saya mengingat ayat Alkitab yang saya baca, begitu saudara-saudara. Jadi saya iri positif melihat Bapak Ibu yang masih bisa baca Alkitab kertas ini. Namun tanpa mengurangi semangat kita bagi saudara yang yang akhirnya jadi membaca lewat Alkitab elektronik, tidak apa-apa, ya, tidak apa. Yang penting kesungguhan kita. Amin, saudaraku. Mari kita sama-sama memperkatakan 1 Petrus 5 ayat 5 ini. 1, 2, 3. Demikian juga tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua hendaklah hidup suara Allah tentang orang yang cepat, tetapi masih ada orang yang berhati. Puji Tuhan, saudaraku. Sekali lagi, saudaraku, izinkanlah firman Tuhan yang tertulis ini bicara ke dalam hati kita. Amin. Kalau kekuatan suara pengkhotbah dari depan ini, saudaraku, sekuat apapun mic yang melontarkan ayat-ayat firman Tuhan dari depan ini, itu tetap terbatas. Tetapi kalau saudara sendiri dengan rela mengizinkan perkataan-perkataan Tuhan ini masuk di hati saudara, itu akan sangat memberkati saudara, itu akan sangat memperlengkapi saudara, itu akan sangat berdampak positif di dalam kehidupan saudara. Ada amin, saudaraku? Nah, dikatakan di sini yang pertama langsung firman Tuhan itu kepada orang per orang, kepada kelompok per kelompok, begitu saudaraku, dikatakan demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Ya, di sini kita melihat tidak kebetulan, ya. Yang pertama disampaikan berkat firman Tuhan ini kepada orang-orang muda. Kenapa? Karena orang muda itu spesial, ya, menjadi kelompok komunitas yang spesial di tengah sebuah gereja, di tengah sebuah masyarakat dan bangsa, saudara-saudara. Kita rindu pemuda kita di gereja ini adalah generasi yang akan terus membawa obor kebangunan rohani di gereja ini. Yang setuju katakan amin. Kita rindu orang muda
menjadi teladan dalam banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal semangat, dalam hal pengetahuan, dalam hal disiplin, dalam hal kekudusan, dalam hal perilaku. Kita rindu orang-orang muda maju di barisan terdepan untuk menjadi teladan. Yang setuju katakan amin. Sebab apa? Jika Tuhan Yesus tidak datang dalam waktu dekat begitu, saudaraku, maka orang-orang muda inilah yang kelak menggantikan posisi kita, orang-orang tua. Mereka yang sudah harus prepare, sudah standby, sudah ready to be used by God untuk memajukan gereja, untuk membawa api kebangunan rohani, dan untuk mewartakan Injil keluar sana. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, berbahagialah anak-anak muda di tempat ini, usianya yang masih muda. Bila tidak keberatan, ya, bolehlah tunjuk tangan yang usianya 35 ke bawah. 35, batas 35, tidak, batas 35 ke bawah. 35, 34, ya kan, 33, 32. Silakan angkat tangan, silakan angkat tangan. Saya mau berdoa saudara. Ya, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi. Bapak di surga, engkau melihat orang-orang muda mau aset kerajaan Allah di gereja ini, Tuhan. Biarlah engkau mengurapi mereka, memberkati anak-anak ini Bapa, menjadi orang-orang yang excellent, yaitu orang-orang yang unggul dalam segala hal, terutama unggul di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, tunduklah. Jadi dikatakan hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah, hari-hari ini kita lihat Bapak Ibu Saudara, ada satu jenis roh melanda seluruh dunia yang sungguh mempengaruhi orang-orang muda. Ya, sungguh mempengaruhi, mendrive, mengendalikan orang-orang muda untuk menjadi pemberontak. Maksud saya bukan di gereja ini, tapi di seluruh dunia. Roh, saya bicara roh ya. Membuat orang-orang muda memberontak, susah tunduk, susah hormat kepada orang-orang tua. Dan ada, bahkan di kota kita, di sekeliling kita, kita bisa lihat perilaku mereka yang liar. Kalau malam minggu tiba, saudara-saudara, itu bunyi sepeda motor di jalanan sampai dengan jam 1, jam 2 masih meraung-raung. Saya nggak tahu di daerah kita ini, tapi di Medan seperti itu, saudara-saudara. Dan pulang ke rumah sudah jam 1, jam 2. Ngapain di luar sana? Mereka ini dikendalikan oleh roh yang sedang gentayangan di seluruh dunia. Kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa ada fenomena itu di sekitar kita. Anak-anak muda harus sungguh bisa memisahkan diri dari gaya hidup seperti itu. Dan kalau saudara masuk lebih dalam sedikit ke kehidupan anak-anak muda, misalnya ketika saudara masuk di warnet contohnya, ya, jadi mereka tuh biasa bicara yang tidak pantas, bicaranya nggak pantas banget, saudara-saudara. Menyebut bagian-bagian terhormat dari tubuh manusia, ngeri. Jadi mereka nyebutnya toksik. Kita berdoa agar anak muda kita di gereja ini alergi dengan yang begitu. Amin, anak-anak muda. Ya, kita berdoa anak-anak muda tempat ini benci, menjauhi yang begitu itu, saudara-saudara. Bahkan kalau kita melihat bukan saja orang muda sesungguhnya, orang-orang sudah dewasa pun akhir-akhir ini kita lihat begitu leluasanya mengucapkan kata-kata yang tidak patut di media-media yang ada. Apakah itu TikTok, apakah itu Snake dan lain sebagainya. Kata-kata yang nggak pantas itu keluar di ruang publik, saudara-saudara. Ya. Jadi anak muda kita di tempat ini hari ini dilawat oleh firman Tuhan, dikatakan
tunduklah kepada orang yang tua. Kalau anak muda Tuhan berikan potensi A, B, C, talenta teknologi, talenta IT, talenta musik, talenta suara, talenta olahraga, talenta apapun itu, jangan kiranya anggap sepele kepada orang tuamu. Jangan kiranya pernah keluar kata-kata bapak, mama, psikolog. Jangan ya. Yang pernah kita lontar. Kalau tanpa papa dan mama kita, tanpa orang-orang yang lebih tua dari kita, saudaraku, kita nggak bisa seperti ini. Oleh sebab itu, mari tetap hormati orang yang lebih tua. Yang setuju katakan amin. Berikutnya kita lihat Efesus 5 ayat 22. Ayat yang sudah lazim kita dengar, ya. Efesus 5 ayat 22, apa dikatakan di sana? 1, 2, 3. Sekali lagi, semua 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Yang ngomong ini Tuhan, ya. Yang ngomong ini Tuhan. Artinya yang ngomong ini bukan suami. Nah, kalau suami yang ngomong ini, barangkali susah tunduk. Ya, hai istri, gitu kan? Seorang suami bilang, hai istri, tunduk kepada suami. Itu mungkin susah karena melihat masih ada kekurangan pada suami. Hati kecilnya berontak. Terlebih lagi kalau suaminya banyak pula kekurangannya. Wah, itu makin susah. Nah, oleh sebab itu suami ataupun istri perlu menyadari, saudaraku, bahwa yang ngomong ini bukan suami. Yang ngomong ini adalah Tuhan. Demikian juga suami tidak berhak menurut saya ngomong ini kepada istri. Karena yang ngomong ini Tuhan. Jadi suami tidak boleh ambil posisi Tuhan, kan begitu saudara. Biarkanlah firman Tuhan itu yang berbicara kepada istri-istri. Karena dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Itu bagian istri. Tadi bagian anak muda udah, bagian istri sudah. Sekarang kita masuk, ya. Berikutnya Ibrani 13 ayat yang ke-17. Ya. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Semua supaya fokus, ya. Dengan kita mengucapkan, ikut membaca firman Tuhan, kita jadi fokus. 1, 2, 3. Nah, bagian ini saudaraku berbicara secara umum. Siapapun saya, siapapun saudara, apapun posisi kita, saudaraku, dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu. Dan apa? Kecil, jadi saya harus baca dari Alkitab saya sendiri. Ibrani 13. Ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka, para pemimpin, akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu kalau para pemimpin kita berkeluh kesah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu di sini
berbicara pemimpin rohani, saudaraku. Ya, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab yang berjaga-jaga atas jiwa kita adalah pemimpin-pemimpin rohani kita. Di sini bukan pemimpin organisasi, apakah itu organisasi masyarakat, organisasi di dalam sebuah negara, bukan itu maksudnya di bagian ini. Tetapi ini berbicara tentang pentingnya ketundukan kita kepada para pemimpin-pemimpin rohani. Sebab tanpa kita lihat, ya, para pemimpin rohani itu di kamarnya sendiri, di rumah sendiri, selalu membawa jemaatnya di hadapan Tuhan melalui doanya. Selalu terpanggil jiwanya untuk berjaga-jaga, untuk mengguard, ya, buat melindungi, menjaga, ya. Kata bahasa Inggris guard atau tulisannya GUARD, ya, mengguard, melindungi, memproteksi jemaat. Saudara sebagai kaum ibu ada pemimpinnya, saudara sebagai kaum bapak ada pemimpinnya, sebagai kaum muda ada pemimpinnya, anak sekolah minggu ada pemimpinnya, sebagai sebuah jemaat kita ada pemimpin rohani kita yang perlu kita tunduk kepadanya, karena dialah yang berjaga-jaga untuk jiwa kita. Gembala atau pemimpin rohani di gereja lain tidak mengenal kita, dan oleh karenanya saudara-saudara, sangatlah tipis kemungkinan mereka berjaga-jaga atas jiwa kita, kan begitu, ya. Jadi yang mengambil tanggung jawab berjaga-jaga atas jiwa kita, ya pemimpin-pemimpin rohani kita. Kalau dalam sebuah keluarga, yang bertanggung jawab berjaga-jaga atas jiwa istri dan anak-anak, ya ayah, ya, sebagai imam perlu kita tunduk kepada imam di dalam keluarga kita. Meski ada kekurangan, kelemahan dalam suami kita, di dalam ayah kita, dia perlu tetap kita hormati dengan cara tunduk kepadanya. Amin, saudaraku. Meski income-nya lebih kecil dari income kita perlu tetap tunduk kepadanya. Bahkan kita perlu menyokong imam di keluarga kita dalam doa agar dia mengalami pertumbuhan sebagai imam. Barangkali imam di dalam rumah saudara pertumbuhan rohaninya belum dewasa, tapi bawalah dia dalam doa dan tetaplah percayakan fungsi imam itu kepadanya dalam hal keimamannya. Tetap percayakan dalam segala kelemahan dan kekurangannya, tetap dudukkan dia sebagai imam. Demikian juga sang imam harus terus berusaha, saudaraku, untuk bertumbuh menjadi imam yang baik dalam sebuah rumah tangga. Seorang imam jangan lagi dibanguni untuk berdoa. Amin, saudaraku. Seorang imam sudah saatnya bangun duluan dan memimpin saat teduh di dalam keluarga. Jangan sampai seperti kejadian ada cerita di kampung, saudara-saudara. Keluarga ini dapat giliran pertanyaan sektor, kan begitu, saudara-saudara. Kalau kita komsel kurang lebih begitu, ya. Jadi udah kumpul semua, ya, anggota sektor. Lalu datang si tua. Apa nama mak? Kang yang pebuhai katanya.
pimpin amam lah, doa pembuka, katanya saudara-saudara. Mulai dia bingung, mulai grogi. Lalu istrinya berlahir. Lalu jawab, katanya kau lah. Oh, disuruh. Bahasa Ibrani-nya marsi tugas-tuganan. Lalu situ bilang, baik mamang katanya. Akhirnya diberanikan lah berdiri. Marta imam kita. Wah, mantap lah. Ibu ini pun senang. Jadi imam suamiku katanya kan. Dia mulai hari ini dia akan mengambil alih keimaman di dalam rumah tangga ini. Selama ini aku udah capek kali, puji Tuhan, inilah waktunya. Haleluya mana amin. Hanya dari berbagi job. Suatu dibagi Allah ya. Katanya. Aku bermalukan aku ya. Jadi kebiasaan kayak dia memandori di terminal seperti itulah kalau teman-teman. Sorry gue lah, ada pada, katanya, nggak tahu lagi dia bilang apa. Nabi Somoni, katanya, udah bisa gitu katanya. Loh, katanya, amin mak, katanya. Mungkin itu sebuah anekdot, tapi mungkin juga dalam kenyataan ada banyak di kampung yang seperti itu. Kalau di kota nggak ada lagi, kan gitu saudara. Ya, di kota apalagi di Galang ini suami-suami semua udah bertumbuh. Amin. Bah, tak ada amin. Tak apa. Lagi merenung Pak Pendeta. Lagi mengoreksi diri Pak Pendeta. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya senang saudara semua masih ada di dalam ruangan. Karena kalau di kampung giliran Jamita ngali julu-juli marisa habis dia. Tapi zaman dulu saya anti ngantuk, saya belilah bonbon Hex kan gitu saudara. Saya isap lah itu, katanya anti ngantuk kan, tapi nggak bisa juga saudaraku. Karena tadi saya udah atur posisi gini kan lagu panjang. Ada tempat tangan atau meletakkan mungkin di situ lah. Terlena juga tidur zaman dulu sebelum lahir baru. Terlena juga tidur. Tapi tak bagaimana otomatis ketika nada suara pengkhotbah ini mulai bangun dan turun. Ibe saya dipaku itu hatta ma'ita ma'ulau. Wah itu langsung bangun saya. Langsung ikut berdoa. Terus gini saudara-saudara. Tapi puji Tuhan di sini semua tidak ada yang ngantuk. Semua mencatat, semua fokus. Amin saudaraku. Haleluya. Kita lanjutkan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dikatakan taatilah para pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu dan seterusnya saudara-saudaraku. Kemudian kita lihat di dalam 1 Petrus 7 ayat 13. 1 Petrus 7 ayat 13. Ya. Sabar dulu, 1 Petrus. Saya cari dulu ayat ayatnya lain. Semua saudara-saudaraku, semua tunduk kepada semua lembaga, itu ayatnya. Satu Petrus 2 ya, 1 Petrus 2 ayat 13. 1 Petrus 2 ayat 13.
Kita sama-sama memperkatakannya saudaraku. 1, 2, 3. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Sebenarnya ayat sebelumnya sudah berbicara tentang lembaga. Ada lembaga keluarga. Siapa pemimpin di sana? Yaitu suami, saudara-saudara. Ada lembaga sekolah. Siapa pemimpin di sana? Guru-guru. Ada banyak lembaga-lembaga manusia yang kepadanya kita mesti tunduk. Ada lembaga di sekitar kita, apakah itu RT, RW, kadus, kita tunduk kepada mereka. Ada lembaga yang kita buat dengan kesepakatan kita, STM. Ada orang-orang pemimpin yang kita pilih di sana, di mana kita perlu tunduk kepada mereka. Ada polisi di jalanan, kita perlu tunduk kepada mereka, saudara-saudara. Ada petugas, kita perlu tunduk kepada mereka. Apapun nama lembaga manusia itu, apakah itu orang tua, guru kepala, polisi, apapun namanya, saudara-saudara, Tuhan mengajarkan kepada umatnya agar tunduk kepada mereka karena Allah, karena Tuhan, ya, kepada semua lembaga manusia. Tunduk kepada lembaga perkawinan, ya, tunduk lembaga apapun, ya, yang manusia buat demi kebaikan keteraturan manusia, kita perlu tunduk kepada mereka, saudara-saudara. Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, kita perlu tunduk. Karena begini, saudaraku, apabila umat Tuhan, ya, didapati orang lain di tengah masyarakat sana, orang-orang yang tunduk kepada jam masuk kerja, ya kan, tunduk kepada aturan yang ada di pekerjaan kita, di kantor, di perusahaan kita, orang melihat orang ini tunduk sekali, ya, orang ini disiplin, ya. Siapa namanya? Alberto. Oh, orang bermarga. Siapa namanya? Luhut. Benar ya orang Kristen ini? Jangan kiranya sebaliknya. Itu cocok gitu ya. Orang apa itu? Orang Kristen. Betul lah, namanya aja Ucok. Cukup, otak kurang. Kata orang lagi kan, malu kita, saudara-saudara. Ya, Tuhan akan disenangkan di saat umatnya di bumi ini, di tengah-tengah masyarakat itu adalah orang-orang yang taat dan yang tunduk, orang-orang yang terpuji. Amin, saudaraku. Nah, itu dia, saudara-saudara. Itu dia. Nah, kita melihat, cepat saja kita melihat kata taat, perintah taat. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Apa dikatakan di sana, saudaraku? Ibrani, ya, dikatakan taatilah, kembali kepada ayat ini tadi, taatilah pemimpin-pemimpin dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas diamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab. Nah, kembali ini diingatkan soal ketaatan dan ketundukan kepada kita, saudara-saudara. Kita lihat lagi, saudaraku, Efesus 6 ayat 1, ya, kita cepat saja. Ya, Efesus 6 ayat pertama. Apa dikatakan di sana? Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kalau tadi taatilah orang yang lebih tua, di sini lebih spesifik lagi, hai anak-anak. Jadi bukan saja anak muda, tetapi semua anak-anak diinginkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk apa? Untuk taati orang tua, ya, karena haruslah demikian. Gejala pembangkangan hari-hari ini, saya ulangi lagi, saudaraku, itu sungguh semakin ekstrim, ya. Akibat daripada
budaya, kebudayaan dunia, kemajuan teknologi yang sisi positifnya ada, tetapi sisi buruknya ada, saudara-saudara. Sisi positifnya, pengetahuan kita semakin kaya, semakin bertambah dalam segala hal. Tetapi karena banjirnya informasi ini membuat anak-anak kita ini tidak lagi dengar-dengaran kepada orang tua, tapi dengar-dengaran kepada YouTube, dengar-dengaran kepada Google, dengar-dengaran kepada TikTok. Sampai-sampai anak kecil pun sekarang itu udah kerasukan, bukan lagi kecanduan, tetapi udah kerasukan terhadap gadget, terhadap handphone. Sampai-sampai orang tua susah mengatur anak kecil sekarang. Ketika handphone diambil dari tangan anak-anak, ya saudaraku, itu dia akan teriak-teriak, akan memberontak, saudara-saudara. Nah, penyebab ini tidak bisa kita hapus. Yang bisa kita lakukan adalah menjauhkan anak kita dari si penyebab ini, saudara-saudara. Jadi tepat sekali firman Tuhan hari ini untuk zaman ini, di mana anak-anak itu harus taat kepada orang tua yang harus melatih mereka, saudara-saudara. Ya, meski anak-anak itu tidak menonton yang aneh-aneh, tetapi keterikatan itu, kecanduan itu, addicted itu sudah tingkat merasuk, membuat mereka jauh dari orang tua, tidak dengar orang tua, apalagi Tuhan. Jadi kita harus tahu musuh bersama kita hari-hari ini ada yang punya pengaruh buruk selain manfaat baik, punya pengaruh buruk kepada anak-anak kita, saudara-saudara. Kalau dulu, ya, jadi kalau kami orang tua ini berkata kalau dulu, jangan bilang dalam pikiranmu, bapak kolot, kalian kolot, bukan. Kami tidak kolot-kolot amat. Ya, saya harus katakan generasi kami tidak kolot-kolot amat. Saya bisa berani katakan generasi kami justru pertama modis. Model zaman itu kami ikut. Nah itu yang modis zaman itu. Kan gitu, saudara-saudara. Zamannya celana kompret celana saya kompret dia cuprai. Sepatu bulldog. Ya itu kan artis dunia, artis Hollywood pakai itu, saya pakai itu. Giliran muncul lagi Sandal King namanya, celana jeans yang ketat ya, yang apa itu yang slim fit sekarang. Itu kita udah duluan, kita udah makan itu. Apalagi muncul segala gaya. Jadi jangan katakan kami ini kolot, enggak. Sekarang musik cepat, kami enggak kalah cepat. Pengetahuan, teknologi kami enggak ketinggalan. Gadget kami nggak ketinggalan, aplikasi-aplikasi kami nggak ketinggalan. Jadi anak-anak kami yang kami kasih, jangan katakan kepada orang tua bapak kolot ketika dia bilang dulu kami. Dulu kalau kami lihat guru lewat, kami langsung hormat. Begitu dulu. Sekarang anak-anak sekarang kalau ditegur keras sama gurunya, ngadu sama orang tuanya mempolisikan. Nah itu bikin tambah kacau pola pikir generasi ini, saudara. Gitu, saudara. Jadi dulu nggak seperti itu, karena dulu memang pengaruh gadget nggak terlalu seperti sekarang ini. Memang hampir tidak ada pengaruh global. Ya, tidak ada pengaruh global. Sekarang dunia sungguh dikuasai oleh pengaruh global, terutama melalui cellular phone. Kata cellular itu berasal kata dari sel. Handphone ini mempengaruhi seluruh sel-sel dalam tubuh kita melalui gelombang elektronik yang ada di dalamnya. Karena di tubuh kita ada gelombang elektronik. Jadi dihipnotis oleh barang ini anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak kacau, susah mengaturnya. Tidak ada lagi apa yang disebut dengan standar moral. Tidak ada lagi sekarang. Apalagi saudara, ini saya ngomong lebih serius lagi. Apalagi mereka kalangan free thinker,
Itu ada kalangan itu, free thinker, pemikir bebas. Mereka bebas memikirkan apa saja. Mereka tidak boleh diatur oleh konstitusi, tidak boleh diatur oleh undang-undang, tidak boleh diatur oleh peraturan, tidak boleh diatur oleh norma, tidak boleh diatur oleh norma adat istiadat. Free thinker, bahkan tidak boleh diatur oleh firman Tuhan. Ini kita ada dalam zaman yang serius, saudara-saudara, di mana hal yang paling urgent dibutuhkan sekarang adalah tunduk taat dan setia kepada segala lembaga manusia, terutama kepada Allah. Serius, saudara-saudara, saya mau kasih tahu di depan ini, akibat daripada free thinker ini, yang bertolak dari hak asasi individu, maka apa yang terjadi sekarang? Kelihatannya ini hanya terjadi di Selandia Baru, Australia, Kanada, Amerika, Eropa. Enggak. Tapi saya mau kasih tahu di sana dulu. Bulan lalu tim dari Australia, Kanada, Selandia Baru datang ke Sumatera Utara untuk melakukan pelayanan profetik. Oke, mereka bawa anak mudanya. Anak mudanya cerita ke saya, "Do you know, Pastor, di negara kami sekarang, ya, kalau gini, ini soal LGBT ini kan juga dasarnya dari free thinker, hak asasi. Jadi LGBT itu misalnya, adik ini hanya contoh. Siapa namanya? Eva. Eva, you are girl. No, I'm a male. Karena dia memilih statusnya male di dalam hubungannya dengan pasangan sejenisnya. Eva, you are really girl. No, dia berhak marah, dan kalau aku terus melanjutkan itu, aku itu membuli. Nangkap, saudara? Aku membuli, dia berhak mengadukan saya karena saya membuli dia. Udah seperti itu ekstrimnya sekarang. Sudah itu. Terus yang kedua, tapi yang penyebabnya adalah perintah. Sudah ada undang-undang di Kementerian Pendidikan mereka, di Kemendikbud mereka, bahwa all students is free to learn any languages. Apakah itu Muslim, Buddha, Hindu, whatever, even atheist, kau boleh belajar itu. Kasih kebebasan. Tapi jangan belajar, dilarang untuk belajar kekristenan. Nangkap, saudara? Shalom. Saudara masih bagus semua? Shalom. Apa yang kita dengar hari ini adalah kekristenan. Dan yang mau dibuang dan dipangkas yang ini. Itulah sekarang. Itu kan terjadi di sana. Saya mau cerita di Medan. Saya nggak masuk jalannya. Tapi teman saya di Medan punya kos-kosan. Tidak jauh dari Pringgan. Sekali waktu datang, "Tante, kami boleh nggak ngontrak di sini? Kami pasangan sejenis." "Mana boleh?" Dia suruh bulan depan. Di lain waktu ada juga datang, "Tante, kami mau ngontrak di sini." Ini suami istri, "Enggak, kami pasangan bebas." Nangkap? Di sini agak terselubung, tapi ada. Sudah sejauh itulah kondisi manusia di dunia ini, termasuk di lingkungan kita, akibat tidak tunduk kepada firman Tuhan. Akibat mengabaikan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Saudara, ini serius. Kontrol anak-anakmu dalam menggunakan handphone. Buat peraturan di rumah yang namanya anak-anak, termasuk orang tua. Masukkan semua handphone dari jam, contoh misalnya jam 10 malam, masukkan satu tempat, termasuk orang tua. Itu baru aman. Dan orang tua harus punya kebebasan
mentrace ulang apa saja ditonton oleh anak-anak. Harus begitu, kalau enggak saling apa kita ini, saling bersandiwara. Dan seluruh kadang-kadang ketaatan kita harus sampai seperti itu, saudara-saudara. Zaman ini beri, zaman ini. Suatu saat, ya kalau gereja ini bersedia, saya akan membawa seorang lokal Google Guider, ya lokal tanah Sumatera Utara. Dia salah satu Google Guider Sumatera Utara yang bisa menjelaskan sampai kepada kedalaman teknologi yang ada sekarang, sampai kepada kedalaman teknologi nano. Kejahatan seperti apa yang ada di sana. Ini gimana, saudara? Kita berada dalam satu kondisi yang gini, tidak lama lagi seluruh dunia akan digital government, pemerintahan digital. Mereka tidak perlu turun ke sini menjadi pemerintah, menjadi presiden, tetapi mereka akan memerintah negeri ini dengan digitalisasi. Uang kita digital, KTP kita digital, semuanya digitalisasi. Kesehatan kita dengan memasukkan vaksin itu digitalisasi. Saya bertanggung jawab, saya bisa bawa mengerti mendalam. Ini kita ada dalam zaman yang serius, saudara-saudara. Jadi maka saya dorong tadi anak-anak harus dikontrol. Sepakati bahwa semua ayat itu anak simpan handphone di satu kotak terkunci. Mulai jam 10 malam. Besok jam 8 atau setengah 8 baru boleh ambil. Itu cara mendisiplin. Karena orang tua pun gak kebal dari addicted. Yang setuju katakan amin. Kita lanjutkan. Efesus 6 ayat 5. Ini suatu ketunjukan kepada pemimpin di perusahaan. Efesus 6 ayat 5. Ya, Efesus 6 ayat 5. Cepat saja, 1, 2, 3. Hamba-hamba. Ya. Hamba di sini di konteks zaman ini, saudara-saudara, adalah para karyawan perusahaan, para buruh perusahaan waktu itu. Hamba yang sudah jadi Kristen diminta oleh Tuhan melalui tulisan rasulnya agar hamba-hamba karyawan itu tunduk kepada bosnya di kantornya. Amin. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan, kinerjamu itu bagus di mata orang, maka nama Tuhan dipermuliakan. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara, ya, kita lanjutkan. Setia, ada perintah setia. Kita masuk kepada setia. Mari kita lihat teladan setia kita, yaitu Yesus Kristus di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Kita baca secara cepat, saudaraku. Filipi 2 ayat ke-8. Apa dikatakan di sana? 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah di sini Yesus menunjukkan kesetiaannya kepada Bapa. Yesus setia kepada Bapa, ya. Seorang suami setia kepada Yesus, taat setia kepada Yesus. Jadi ada hierarkinya. Bapa, Yesus, suami, istri, anak-anak, ada hierarki. Saudara-saudara, teladannya adalah Yesus sendiri. Yesus saja yang dalam keadaannya sebagai manusia tidak menganggap kesejajarannya, kesehakikatannya dengan Bapa menjadi hak yang harus bertanggung, tetapi dia mengosongkan dirinya. Setia, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah teladan kita, Bapak Ibu Saudara. Siapa kita? Boleh diskon dari Yesus. Siapa kita mengurangi standar Yesus? Siapa kita membuat kita lebih penting dari Yesus? Yesus saja yang adalah Allah dalam keadaan sebagai
manusia, dia taat setia sampai akhir. Itu sebabnya di dalam Wahyu, saudara-saudara, di dalam Wahyu 3, ya, Wahyu 3 ayat 14, apa dikatakan di sana? Mari kita lihat Wahyu 3 14. Wahyu 3 ayat 14. Kita perkatakan sama-sama, saudaraku. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus itu adalah teladan yang setia. Dia berfirman, dia menunjukkan kesetiaannya, saudara-saudara. Ya, itulah Yesus. Dan ada perintah bagi umatnya, saudara-saudara. Ya, mari kita selidiki Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 apa dikatakan di sana? Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya adalah setia. Yesus itu setia, saudara-saudara. Nah, kalau Yesus saja setia, saudaraku, mari kita juga setia. Sebab barang siapa mengaku dia pengikut Kristus, dia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Ayat penutup kita lihat dalam Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Ya, Wahyu 2 ayat 10, saudaraku, 10C ya. Langsung 10C saja kita lihat. Bagian terakhir itu dikatakan, gak apa-apa kita baca semua. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu. Ini di konteks jemaat di kitab Wahyu waktu itu ya, ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ada ayat ini ditujukan pada orang-orang tertentu kala itu. Nah, kita baca yang bagian terakhir. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita setia sampai akhir agar kita beroleh mahkota kehidupan. Tujuan saudara dan saya menjadi pengikut Kristus adalah masuk surga. Yang mengerti katakan amin. Mari kita belajar setia di keseharian kita sekarang. Melihat tanda-tanda zaman, atau lebih tepatnya saudaraku, saya kalimatkan melihat persiapan dari pihak antikristus. Saya ulangi kalimat saya, melihat persiapan dari pihak antikristus yang sudah hampir rampung, maka waktu pengangkatan sudah dekat. Saya sampaikan ini bukan menakut-nakuti, tapi saya sampaikan ini supaya saudara dari sekarang mampu mengelola rasa takut, berubah menjadi berani, karena Tuhan memberikan kita roh keberanian. Saya sampaikan ini fakta ilmiah supaya saudara dari sekarang semakin berjaga-jaga, tunduk, taat, setia. Itu kata kunci untuk berkemenangan. Karena Tuhan mengatakan barang siapa menang. Dalam Wahyu itu ada berapa kali itu? 8 kali. Barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Kalau persiapan, saya mau kasih tahu sebuah rahasia. Kalau persiapan pihak antikristus melalui elit global, ikuti saya, sudah hampir rampung, itu berarti pengangkatan sudah dekat. Karena kita tidak diizinkan masuk pada siksaan 7 tahun, tapi kita diangkat. Kita diangkat terlebih dahulu. 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Kita diangkat terlebih dahulu, disingkirkan, maka dia baru menyatakan diri. Sampai sekarang masih ada yang menahannya, dan yang menahannya itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam gereja. Roh Kudus yang bersatu dengan saudara dan saya, itulah yang menahan. Saudara, yang menahan antikristus belum menyatakan diri, yaitu saudara dan saya.
jumlah, ikut saya, jumlah kursi di pesta pernikahan anak domba itu kan tertentu. Bila mana kursi terakhir yang kosong itu berisi, zat, bunyi sangkakala kedengaran. Maka orang-orang yang matinya di dalam Yesus Kristus, tak, kuburan terbelah. Semua kuburan yang di Semalingkar B yang matinya dalam Kristus, kalau matinya di diskotik ya udahlah, matinya minum tua, matinya selingkuh, matinya menipu, matinya di bencana bertobat, keluar juga dari itu, tak, baru kita yang tak, hanya beda satu dia tak, zep, bagaikan kita ini serbuk besi. Di awan permai ada besi berani raksasa. Zep, kita zep semua disedot ke sana kepada Yesus. Bagi mereka yang didiami oleh Roh Kudus. Ada amin? Oleh sebab itu jangan pernah terlibat tanda dari binatang. Kami akan terus menyelenggarakan seminar dengan judul membongkar kejahatan kemanusiaan di balik teknologi canggih di akhir zaman. Semua ini program digitalisasi ini adalah tujuannya untuk memasukkan barang itu sampai lengkap elemen daripada tanda binatang itu. So we are living in a very serious time, in a very crucial time. Kita hidup dalam jam-jam yang krusial. Siapa yang berangkat? Bagi mereka yang punya Roh Kudus, bagi mereka yang taat, tunduk dan setia. Itu kata kunci. Ayat terakhir buka Wahyu 3 ayat 10. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Buka saja Wahyu 3 ayat 10. Ada jaminan buat orang-orang yang tunduk, taat dan setia. Pegang jaminan ini, pegang dan lakukan. Jangan lagi membuah hati, jangan lagi kompromi dengan berbagai dosa, jangan lagi kompromi dengan kesenanganmu, dengan hobimu. No more compromise, no more excuse. Be a true disciple. Jadilah murid yang benar, jadilah mempelai yang benar. Kita semua perkatakan 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku, tunduk, taat, setia. Apa selanjutnya? Ada kata tekun menantikan Tuhan. Jangan abai tak abai, saudaraku. Jangan penting tak penting. Cari duit terus, yes, nggak apa-apa. Tuhan buka jalan pekerjaan, Tuhan buka bisnis, lakukan maksimal untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah orang-orang yang diberkati. Tetapi dikatakan di sini, apa dikatakan? Karena engkau menuruti firman-Ku, tunduk, taat, setia. Untuk apa? Tekun. Tekun itu disitulah unsur tunduk, taat dan setia, saudaraku. Menantikan aku. Kita lanjutkan sama-sama 1, 2, 3. Melindungi saudara dan saya. Ada jaminan kalau kita tunduk, setia dan taat. Ada jaminan garanti dari Tuhan melindungi saudara apapun bentuk pencobaan. Bahkan kalau pihak elit global pun memaksa saudara untuk suntik yang kasih kalian, kau tolak, Tuhan akan lindungi. Tuhan akan lindungi. Dia punya cara menutup mata orang itu. Secanggih apapun teknologi yang dibuat oleh manusia, nanti suatu saat kita doakan dulu supaya orang itu bisa kita undang ke sini. Biar dibongkarnya semua ini.
secanggih apapun teknologi sudah ditemukan, ada, saya lupa namanya, loop atau apa namanya itu, ada semacam istilah lubang hitam di dalam teknologi itu, yang itu nggak bisa mereka kuasai. So canggih apapun para pakar IT mereka, ada unsur kelemahan di mana hanya Tuhan yang berkuasa di sini. So sangat punya dasar kita untuk percaya kepada Tuhan. Aku akan melindungi engkau dari pencobaan apapun, termasuk pencobaan keuangan dalam rumah tangga, termasuk pencobaan kebutuhan makan minum kita. Tuhan Yesus bertanggung jawab. Serius, apa yang gak bisa dibuatnya? Karena waktu ada banyak kesaksian saya, kesaksian orang lain bisa saya bagikan perihal pemeliharaan Tuhan, perlindungan dan pemeliharaan loh. Serius, saya yakin saudara juga sudah mengalami. Amin. Kita lanjutkan 1, 2, 3 ayat tadi ya, lanjutannya. Maka aku pun akan melindungi engkau dari apa? Pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di dalam bumi. Semua dicobai, termasuk saudara dan saya. Tetapi ada penghususan buat saudara yang setia dan taat. Dia akan melindungi begitu rupa. Jadi jangan takut kesehatanmu, percayakan kepada Tuhan, jangan kepada WHO. Di luar WHO masih banyak dokter yang netral, yang lebih pintar dan jumlahnya jauh lebih banyak. Tapi dunia ini oleh PBB melalui tangan WHO menguasai seakan-akan mereka pemilik kebenaran medis. No. Tuhan Yesus pasti menolong dan melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus pasti memberkati dan makin memberkati hidup saudara saya. Fokus saja kepada Tuhan. Kita ambil waktu berdoa sejenak. Kita minta lagi kekuatan baru. Kita minta lagi roh yang baru. Haleluya. Kita minta api yang baru. Kita minta urapan yang baru. Jesus, fokus pada Tuhan Yesus. Biarkan anak kita itu nangis, jangan terganggu di tubuhnya mereka, gak apa-apa. Jangan diganggu oleh terganggu karena anak-anak. Izinkan mereka bermain, gak apa-apa. Fokus kepada Tuhan saja, jangan dimarahin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dari dasar hatimu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi lebih sungguh, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Tuhan ingatkan lagi jaminannya buat saudara dan saya di dalam Wahyu 6 ayat 6 berkata bahwa sejuta gandum sedinar, berbicara tentang harga-harga barang yang akan naik. Tidak lama lagi kita akan mengalami itu lebih lagi. Di saat pajak dinaikkan menjadi 12%, itu menjadi kenyataan.
Wahyu 6 ayat 6 menjadi kenyataan. Kalau pajak dinaikkan 12%, maka sembako pun akan naik, BBM naik, semua naik. Keadaan akan semakin sulit. Kalau itu terjadi, tentu saja itu akan terjadi